Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pengapian bekerja. Sebelum kita mempelajari kerja sistem pengapian, pertama kita harus mengenal komponennya terlebih dahulu. Komponen sistem pengapian ini yang utama adalah baterai, di mana baterai ini sebagai sumber arus atau sumber listrik pada kendaraan ya. Baterai memiliki dua terminal, terminal negatif dan terminal positif. Terminal negatifnya dia mengarah ke massa arusnya, kemudian terminal positifnya menuju ke sekring atau fuse. Sekring ini fungsinya sebagai pengaman rangkaian pengapian maupun pengaman baterai itu sendiri. Dari fuse itu menuju ke kunci kontak. Nah, kunci kontak ini fungsinya sebagai penghubung dan pemutus aliran listrik dari baterai menuju ke sistem pengapian. Jadi kalau kunci kontak di on, otomatis arus dari baterai ini sudah mengalir ke koil. Makanya kalau kunci kontak on dibiarkan terus-menerus, koilnya akan panas gitu, karena sudah ada arus yang mengalir ke koil. Dari kunci kontak menuju ke resistor, ada yang resistornya di luar, ada yang di dalam ya. Resistor ini fungsinya sebagai pembatas arus biar lebih stabil masuk ke dalam koil. Di koil ini sendiri terdapat dua lilitan atau dua kumparan, yang mana ada kumparan primer dan juga kumparan sekunder. Kumparan primer ini menggunakan kawat yang besar diameternya, tapi jumlah lilitannya sedikit. Kumparan primer ini terhubung dari terminal positif koil dan terminal negatif koil. Terdapat kumparan primer. Selain kumparan primer, di dalam koil ini juga terdapat kumparan sekunder, di mana kumparan sekunder itu meliliti magnet ya yang ada di dalam koil. Kumparan sekunder kawatnya lebih kecil tapi jumlah lilitannya lebih banyak, dan kumparan sekunder ini terhubung dari terminal positif koil menuju ke terminal tengah koil atau terminal sekunder atau terminal tegangan tinggi. Terminal tegangan tinggi ini nantinya dia akan mengalirkan arus ya yang voltasenya tinggi. Dia sudah sampai 10.000 volt atau lebih, sementara arus utamanya hanya 12 volt dilipat gandakan di koil menjadi 10.000 volt atau lebih. Nanti hasil dari proses induksi yang ada di dalam koil. Bagaimana terjadinya induksi nanti saya jelaskan lagi. Nah, dari terminal tegangan tinggi pada koil ini disalurkan ke tutup distributor bagian tengah. Bagian tengah nanti akan disalurkan lagi ke masing-masing saluran ke kabel busi melalui rotor. Jadi ada rotor yang selalu berputar mengalirkan arus tegangan tinggi ke masing-masing busi melalui kabel tegangan tinggi busi, sehingga busi tersebut mampu memercikan bunga api dan keluar apinya untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang ada di ruang bakar. Busi ini juga selain mendapatkan arus tegangan tinggi, dia dihilangkan ke massa. Nanti bagaimana terjadinya busi menyala, kapan, kita lihat dari kumparan primer satunya. Di kumparan primer ini ketika ada arus yang mengalir melalui kumparan primer atau kabel kumparan primer di negatif koil, dia akan mengalir menuju ke kontak koin yang ada di dalam distributor. Jadi di dalam distributor ini ada kontak koin atau platina, di mana platina tersebut berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus dari kumparan primer biar ada putus hubung. Tujuannya ketika ada putus hubung pada kumparan primer, maka di dalam koil akan terjadi induksi kemagnetan yang menghasilkan arus 12 volt ya, menjadi
12.000 volt, 10.000 volt atau lebih ya, berlipat ganda. Ini karena adanya putus hubung dari platina. Kalau nggak diputus hubungkan, nggak akan ada kejadian induksi. Tapi kalau ada putus hubung ya, akan terjadi induksi pada koil yang mengakibatkan kumparan sekunder ini menghasilkan tegangan tinggi, dan tegangan tinggi dimanfaatkan untuk menyalakan busi. Di dalam koil ya, koil itu terdapat pada distributor. Ini komponen ini distributor namanya. Distributor terdiri dari tutup distributor, ada rotornya, kemudian di dalam distributor ada yang namanya vacuum advancer, ada gubernur advancer, ada juga yang namanya oktan selektor. Vacuum advancer dan gubernur advancer yang ada dalam distributor ini fungsinya untuk memajukan pengapian, memajukan sistem pengapian yang tadinya 12 derajat bisa lebih maju 15 derajat. Busi sudah dinyalakan karena vacuum advancer dan gubernur advancer ini dia bekerja berdasarkan kerja mesin. Semakin cepat kerja mesin, ketika putaran mesin tinggi, dia akan menggerakkan as distributor ini berputar lebih kencang, sehingga gubernur advancer akan memajukan pengapian. Satunya lagi yang namanya vacuum advancer, dia memajukan pengapian bukan dari putaran engine, tapi dari banyaknya hisapan atau besarnya hisapan yang ada di intake manifold. Karena hubungannya dengan intake manifold, ketika ada langkah hisap, dia akan membantu mengajukan pengapian. Semakin besar hisapan, semakin maju pengapiannya. As distributor ini bagian bawahnya berfungsi sebagai pemutar oil pump atau pompa oli ya. Jadi fungsi as distributor ini selain memutarkan rotor, dia membuka dan memutuskan kontak poin atau platina yang bagian bawahnya ini berfungsi sebagai penggerak pompa oli. Dimana bagian tengah distributor ini juga ada gubernur advancer yang fungsinya untuk memajukan pengapian. Jadi inti pengapian ini adalah menghasilkan arus tegangan tinggi yang mampu menyalakan busi atau membuat busi menjadi sumber dari bunga api. Tujuannya bunga api itu untuk membakar campuran bahan bakar yang ada di dalam ruang bakar. Nah, bentuk koil bisa kita lihat lebih jelas lagi di dalam buku yang lainnya ya, dimana di dalam koil itu ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, seperti ini ya. Ini bentuk koil dimana ada terminal positif dan juga negatif. Terminal positifnya dia menghubungkan dua kumparan primer dan sekunder, tapi yang sekunder itu berujung satunya di terminal sekundari atau terminal tengah, yang satunya lagi di kumparan primer. Ini bentuk dari dalamannya koil ya, dimana terdapat dua kumparan. Nah, ini yang kita sebut tadi ada breaker point atau platina sini seperti ini. Ini ada noken yang terdapat di as distributor yang fungsinya membuat kontak poin itu terbuka dan tertutup. Nanti ada point gapnya buat ngukur celah platina. Komponen lain yang saya jelaskan tadi ada gubernur advancer ya, dia bekerjanya berdasarkan gaya sentrifugal. Semakin berputar ke arah luar, dia akan membuka semacam kopling ya, semacam kopling. Ketika putarannya kenceng, dia akan terbuka dan bersentuhan dengan bagian sisi. Kalau yang vacuum advancer ini bekerjanya berdasarkan kevakuman ya, adanya hisapan sehingga dia menarik rek. Ada advancer rod yang membuat pengapian menjadi lebih maju. Ini untuk pengapian konvensional. Jadi pengapian konvensional komponennya seperti ini. Dari batu
baterai, kemudian sekring, kunci kontak, koil ada yang resistor luar, resistor dalam, kemudian ada juga distributor, dan berakhir di busi. Kabel tegangan tinggi yang terpasang di tutup distributor juga. Seperti itu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.